Pemirsa N2S TV, salam dari tim produksi Pesona Budaya. Hari ini, paket Pesona Budaya akan kembali menyambung perbincangan tentang Mangokal Holi. Dan bersama saya saat ini sudah bergabung ada Pak Butar, ada Pak Utagalung, dan ada orang muda Diman Manalu. Horas, Amang. Horas. Pemirsa, pada episode lalu Mangokal Holi telah kita uraikan dan kami perbincangkan tentang latar belakang bagaimana proses pelaksanaan Mangokal Holi itu. Bahwa seperti yang sudah kita ketahui bersama, acara adat Mangokal Holi adalah satu gelaran adat dalam posisi yang paling tinggi bagi masyarakat Batak. Edisi lalu, proses awal daripada persiapan untuk kegiatan adat Mangokal Holi itu dapat kami sampaikan kembali seperti dilakukan kesepakatan musyawarah antar keluarga yang terkait bagi yang akan melakukan acara adat Mangokal Holi. Selain itu, bagaimana dan apa alasannya harus dilakukan itu sudah terurai pada edisi yang terdahulu. Hari ini akan kita lanjutkan kembali mendalami tentang pelaksanaan adat Mangokal Holi. Baik Pak Butar, Ya. Pak Utagalung dan Diman, bahwa acara adat Mangokal Holi itu
sudah menjadi bagian hidup bagi masyarakat Batak, baik yang di perantauan maupun yang di kampung halaman. Nah, permasalahannya adalah bahwa acara Mangokal Holi ini terikat erat dengan keberadaan para leluhur yang kita sebut dengan kampung halaman itu ya Pak Butar-Butar ya? Iya. Baik, pemirsa, kita akan mulai perbincangan ini. Kita awali dengan Diman Manalu. Mungkin ada yang masih terselip untuk pendalaman Mangokal Holi. Apa yang pertama teringat? Nah, itu aku mau nanya yang apa itu tulang atau Bapak udah bagaimana sejarah Mangokal Holi ini? Sejarah atau latar belakangnya kenapa harus dilakukan Oleh masyarakat oleh Batak? masyarakat Batak? Oh, Iya, terima iya, kasih. Pertanyaan yang bagus. Orang Batak itu pada umumnya mempercayai bahwa orang-orang tuanya terdahulu ada yang berpesan. Kalau satu orang tua yang pergi meninggalkan kampung halaman, merantau ke tempat lain, kalau memang dia cinta kepada kampung halamannya, padahal orang tua ini sudah merantau agak jauh, bisa berpesan kepada keturunannya bahwa kalau pindah kalian di suatu saat dari kampung ini, kalau boleh keturunan saya kalian, bawalah serta tulang belulang saya ke kampung halaman saya agar bisa tondi saya ini di tempat itu tenang. Dasarnya begini, di kitab Keluaran 13 ayat 19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini, maksudnya dari tanah Mesir. Bahasa Batak dibilang begini, 2 Musa ayat 10 tolu, ayat 10 tolu nomor 10 sia, ayat 10 tolu di ayat 10 sia. Dibuan si Musa uhut holi-holi ni si Joseph, ai pola do di patolon hala Israel hian, ninna do saina tikiron ni Jehovah hamu, buon hamu ma dohot holi-holiku sianon. Di patolon dia berjanji bahwa suatu saat Tuhan akan mengiyakan janji dari Yosef. Nah, tidak. Karena Yusuf ini dari keturunan Israel. Padahal sewaktu Yusuf dengan 12 saudaranya, dia kan sebenarnya dibuang pertama dia ke gua. Habis itu diangkat dari sana agar tidak dibunuh, dijual kepada seorang pedagang. Pedagang ini menjual balik ke kerajaan Fir'aun, sehingga tersingkir dia Yusuf ini. Dari sinilah dia berpesan, kalau memang kalian keluar dari tanah Mesir, bahwa kalianlah tulang belulangku, tulang-tulangku, dibawa ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, itu dia, Diman. Jadi berarti mulai dari zaman Musa ini memang sudah ada ya? Dari situlah orang Batak itu boy do HP diucap huli-huli niupung namion setaro paserakanon tuhuta bona posugitna. Ya. Dari mana dia asalnya? Karena orang Batak itu kan bukan seterusnya di kampung halamannya. Karena ada sifat orang Batak itu bona pasogit, bona pinasa, si ingoton, asa saya toktong
aka peparanai mulak tu si manikir. Ya, ya, ya. Manikir udianna, kuburannya. Karena sudah dipindahkan tulang belulang dari orang tuanya. Itulah nama ngokal huli. Ya. Asadong perninggotan di aka peparanna. Ya, pemirsa, Gitu dia. latar belakang sejarah yang disampaikan oleh Pak Utagalung tadi atas pertanyaan dari Diman. Tentu kita ingin tambahan dari Pak Butar-Butar. Kiran, silakan. Terima kasih. Sesuai dengan penjelasan Pak Hutagalung, Iya. itu dari kitab suci Alkitab. Saya kutip dari kitab suci Alkitab juga, yaitu Musa 1 Musa bidu 50. Jelas di sana ditulis bahwa yang kita tahu ya, Iya. Menerima. Abraham, Isai, dan Yakub. Abraham istimewa, opungni na porsea. Bapak orang percaya. Bapak orang yang percaya akan Tuhan. Di sana berpesan Abraham. Abraham itu mengatakan, molo marujung ngoluku, holi-holiku, ikon buanumuna, tu inganan naukutot tuhoni. Demikian juga Yakub. Demikian juga Isai. Mereka satu tempat, namanya Liang Makpelah. Liang Makpelah di tanah yang dibeli dari Moria, suku Moria yang ada di tanah Kanan. Menambah penjelasan Pak Utagalung tadi bahwa dari nenek moyang kita, nenek yang percaya, si Abraham sudah berpesan akan dibawa ke tanah leluhur mereka. Tanah seperti yang dilengkapi Pak Utagalung, bahwa tanah Makpela itu, Moria itu, disitulah Bonani Pinasa yang dikatakan Allah. Demikian juga kita orang Batak. Jelas, Patik Palimahon, perintah kelima, hormatilah orang tuamu supaya umurmu dilanjutkan ke negeri yang dianugerahkan Allah kepadamu. Patik Palimahon, pasangan manatorasmu asa mertuaho jalaliling mengulu di tano nani lehon ni jahoba de batam. Jadi makanya kita karena bonani pasogi kita ditoba atau bonani pinasa seperti yang dikatakan Hutagalung dari nenek moyang kita dulu sudah dilaksanakan ini tentang mangokal huli. Sekian. Iya, luar Makanya biasa. sampai sekarang Ya, masih gimana ya? kita ini Iya. ya. Iya. Oke, gimana? Cukup jelas ya? Iya, cukup Pemirsa, itulah latar belakang dan sejarah panjang dari acara yang hari ini, acara adat yang hari ini dilaksanakan oleh masyarakat Batak di Sumatera Utara, khususnya ya di daerah Toba, daerah Selindung, di Tanah Batak lah di Sumatera Utara. Pemirsa, akan kita sambung kembali. Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan kembali perbincangan tentang Mangokal Holi. Pada edisi terdahulu telah diuraikan proses kesepakatan keluarga, kemudian sudah tergambarkan kegiatan awal pertama yakni menggali kubur, dan keluarga yang terlibat di sana juga atas sepengetahuan dari pihak gereja, begitu ya Pak Butar-Butar ya? Iya. Nah, dan kita akan mendalami lagi, barangkali ya sengaja kami undang seorang anak muda dari masyarakat Batak ini supaya para generasi muda yang menyaksikan acara ini bisa ikut memahami. Apalagi Diman? Itu setelah selesai diokal dari kuburan yang pertama, Ya. tulang belulangnya itu dibawa kemana? Apa bisa langsung ke rumah
atau dibawa langsung ke gereja atau gimana setelah diokal? Karena begini, tulang atau Pak udah ada kemarin di kampung kami kan. Jadi keluarga ini cukup berada lah, dari punya jauh? duit dari jauh. Oh. Terus mau mengokal holi kepada opungnya gitu kan. Setelah dibawa, orang itu nginap di hotel. Jadi ikutlah dibawa apanya itu, saring-saringnya itu ke hotel. Apa bisa kayak gitu atau gimana tuh? Maksudmu? Pak udah Maksudmu di mana? tulang. Tulang belulang itu menginap di hotel? Iyalah, pasti tidak mungkin di mana dibawa lagi. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ini. Ya. Jadi kan kalau dimasukin di mobil nanti kan nggak mungkin dibikin di mobil kan. Takutnya entah ada yang mengambil atau gimana ya. Oh. Karena orang itu nginap di hotel, jadi bawalah saring-saringnya ini ke hotel. Ikutlah bareng sama itu. Sama keluarga. Sama keluarga. Sama keluarga di kamar itu. Jadi begini, apapun yang dikerjakan semua bisa-bisa saja. Contoh, diokal dari kota Jakarta. Ya tentu kan mereka itu dibawa ke Tanah Batak, ke Tapanuli. Yang beginian sebenarnya, kalaupun takut dia di mobil itu, karena tulang belulangnya ini kan, tulang-tulangnya ini kan, kalau tidak diapang, dihampar dibikin. Hampanya ini sudah berbentuk kotak mayat, tapi yang kecil. Apa namanya itu yang apang tadi? Iya, spesial untuk tempat tulang-tulang. Jadi udah bisa diangkat ke sana kemari. Tapi kalau sudah lagi sampai ke kampung halaman, biasanya orang gereja harus membawa ini ke gereja di satu tempat di dalam gereja itu. Biasanya kalau gereja-gereja seperti Kristen Protestan itu modern dia. Disimpan di sana menunggu acara pesta besar. Mula nunggu dong pesta besar dibawa mon tujuh lo nih penghuni halaman ke halaman rumahnya, di mana nanti akan disatukan ini dengan leluhur mereka yang sebelumnya. Begitu dia. Itulah dilepaskan gereja itu. Karena apalagi zaman sekarang, setiap pembukaan pesta pasti di luar gereja membawa acara ibadah. Agar iman-iman orang Batak itu yang di situ diimani mengimani agama gereja, baru dibawa ke itu yang dinamakan tambak. Jadi selalu dia disimpan dulu, sebenarnya diangkat masuk gereja nanti dikembalikan ke pengangkutan. Kalaupun bersama-sama 2-3 hari di perjalanan, ini sudah tetap di tempatnya, di tempat kerangka ini, huli-huli ini. Mau ke hotel pun dibawanya sudah mereka tanggung jawab. Tapi Jadi, gereja sudah melepaskan. Jadi itu nggak salah itu tulang dibawa ke hotel atau dibawa masukkan ke rumah. Memang tidak ke rumah lagi ini. Tapi mereka bawa ke ini. Ke hotel. Hotel itu tempat penginapan sementara. Karena apa? Karena takut dicuri orang. Iya. Karena tidak mungkin tulang-tulang yang lain lagi gantinya kalau hilang ini. Lebih berharga tulang-tulang ini dari satu orang manusia, anak-anak atau orang dewasa. Diculik orang, anak ini belum tentu. Ya kan? Kalaupun mati dia bawa, tapi kalau tulang belulang dilemparkan ke laut, mau aja dari apa dia? Jadi inti pokoknya apa, Iya. Galung? Tulang belulang yang diambil itu, Demi penyelamatan. ya, intinya tidak boleh dibawa ke rumah. Ke rumah, tidak Tidak boleh boleh masuk ke rumah. Iya. Iya. Harus ke Pak gereja Hatem. ya. Harus ke gereja. Iya. Dari gereja melepaskan untuk dibawa. Iya. Nah, mau kemana lagi nanti ini? Yang Selanjutnya? perlu mata tetap melihat dia di situ. Wah. Sampai ke tujuan. Kalau tidak dia bermalam lagi langsung ke depan rumah. Ya, Pak Putar-Putar. Ya, Ini pertama pertanyaan adik kita ini memang agak maklum karena pemikiran hari ini kan begitu. Iya, masih muda. Iya. Dibawa dari kota lain
mau dibawa ke kampung langsung tidak bisa, waktu Ya. tidak memungkinkan. Ya. Menginaplah dulu di hotel kan Iya, begitu. Saya iya. tahu sekarang. Uangnya ada. Iya. Enggak, saya tahu sekarang apa yang dipikirannya itu Pak Galung, Iya. Pak Butar-Butar. Iya. Sudah jadi tulang belulang pun enak-enak menginap di hotel katanya Iya. itu. Ya, betul, betul. Iya. Ibaratnya udah Ah, jadi itu. saring-saring, Iya. tapi nginep di hotel orang. Bisa, ya kan? ketakutan orang bisa Iya. ya. Ah. Daripada hilang ini lebih baik nyawa saya hilang. Oke. Gitu ya pada orang. Iya. Ah, iya. Iya. Pak Butar-Butar apa tambahan? Ini Tambahan. Sona minum coba. Nah, dari, bisa, dari bisa. Pak Uta Galung ini memang apalagi pertanyaan adik saya ini nah, Luar biasa ya. luar biasa. Memang sebenarnya kalau mau kalhuli ini kan, apalagi dari Jakarta contoh. Iya. Sebenarnya dari Jakarta, kalau memang secara baik-baik tidak melenceng dari adat, dari sana pun itu, dari Jakarta pun itu, karena sudah duluan, sewaktu menggali kuburan itu dari Jakarta, sudah duluan tulangnya yang diukal ini Iya. menampin. Menampin. Apa itu? Apa itu menampin? Apa itu Menampin itu, menampin itu hula-hula atau tulang yang diokalnya ini. Oh, Inilah seperti menampin. Itulah Oh. menampin. Dan inilah ulosnya. Oh pakai ulus. Iya. Inilah Ah. tapinnya. Jadi Masuklah kemari, Ah. disusun. Jadi ini ulusnya. Ini ulusnya. Iya, iya. Dibikinlah di sini kain putih abi nabotar. Mhm. Ya. Sebelum sesudah dapat tulang belulang ini diambil, dicuci dulu. Paling sedikitnya biasanya 4 ember air. Dapat supaya jangan bercampur tanah. Ya. Dicuci di tempat penggalian ini. Baru ada 1 ember itu pakai karbol. Kenapa pakai karbol? Itu dia. Karbol ini kan bisa ini menghilangkan kuman supaya bersih. Jangan kita terkena kuman atau virus zaman sekarang ini. Bersihlah ini tulang belulang ini. Iya. Padahal dari tanahnya dia Pak ya. Iya. Dari mana datangnya virus? Iyalah ada bakteri, ada kuman ya. Jadi ditipus tulang inilah itu. Ditipus di kain putih dengan Ditipus. Ada di tipison. Dibungkus. dibungkus. Dibungkus lagi. Oh, Dibungkus. ditipus. Pertama kain putih, kain putih. Di bawah kain putih ini itulah kalau sudah saruma tua, ragi hidup sama yang dengan dibilang Uta Galung tadi. Ya. Diikat, baru diserahkanlah ini kepada pemilik tulangin atau yanakonna atau anaknya, Anaknya. yang di Jakarta itu. Jadi sebenarnya sudah kalau dari Jakarta itu sudah ditempatkan sebenarnya Tempatnya, peti kecil Ya. atau karando kecil tempat belulang ini. Jangan seperti tadi karena banyak atau uang dia ya Iya, menginap iya. di hotel. Jadi menginap di hotel. Seharusnya tidak boleh menginap di hotel. Kalau masih ada yang ditunggu, berarti acara yang kamu bilang tadi tidak satu pasang ini. Bisa saja ada yang dari Kisaran belum sampai. Iya. Iya. Ada yang dari Sidempuan belum sampai. Ada yang dari Sibolga belum sampai. Kalau sudah sampai ini yang 4-4, baru diantarlah ini ke tempat yang sudah Tentukan. ditentukan, itulah Batu Napir atau Dolok Natibbo, Dolok Napatar. Sebelum disampaikan itu, menunggu kawan-kawannya datang. Mungkin karena naik pesawat ya, Iya. lebih cepat dari Jakarta daripada dari Kisaran sana. Betul. Jalan Nah, mobil ya, naik mobil. Iya. Jadi sebenarnya tidak boleh. Harus disampaikan itu kepada yang dibilang Pak Uta Galung tadi, ke Paulani Huria. Kalau bermalam, jangan di hotel. Iya. Oh. Jadi Jangan di hotel. Jangan kau bayangkan nanti kalau sudah Kira-kira jadi- begitu, sudah Meli. jadi tulang Iya. belulang kau Me- berharap menginap Iya. di hotel. Itu. Aku yang gininya, aku mikirnya gini, tulang Pak udah. Kemarin kan waktu yang di kampung itu kan memang tengok aja kan begitu nyampe langsung nginep sebelum orang itu nyampe udah hotelnya udah di booking kan loh. Jadi aku mikirnya gini, tulang belulang saring-saringnya itu di mana dibuat ya? Aku tengok lah. Rupanya diangkat orang itu masuk ke apa? Ya. Ke dalam Karena itu kan sudah ada hotelnya tempatnya. tadi. Iya. Kamarnya tadi. Iya, iya.
Berarti bisa adikku ini melacak apa ya? Dari sinilah beliau ini Iya. mengikuti apa ini? Perubahan. Istiadat Iya. orang ini. Aku penasaran ini mau kalholi, tapi saring-saringnya udah diambil. Iya. Nggak langsung ke tambak tadi, ke batu napir itu. Kok jadi menginap? Udah. Itulah udah itu tulang yang dulu, saya menginap. bilang. Dari satu bapak dulu ada 3 anaknya. Yang 3 anaknya ini merantau ke satu ke timur, satu Ya. ke barat, satu ke selatan. Ya. Keturunannya mau mempersatukan mereka di satu Iya. tempat. Iya. Baik. Jadi pemirsa. tidak boleh sama. Ah, begitu dia. Baik, Pak Galung. Pemirsa, ada satu yang perlu kami ingatkan, mengapa agak berlebih pertanyaan adik kita ini, karena dia dalam keluarganya si Panggoaran. Panggoaran. Jadi dia anak tua. sudah mulai merasa bertanggung jawab. Kan Iya. begitu ya. Iya, Pak? iya, Dia iya. sudah Bertanggung mulai jawab. belajar dan Sudah bagaimana was-was. tanggung Iya, iya. jawab itu sama aku lagi nanti katanya kan. Iya. Pemirsa, nanti akan kita sambung kembali. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan ini. Ternyata dalam proses selanjutnya ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan. Barangkali itu sudah ada dalam ingatan Dion Malalu sebagai anak Panggoaran. Silakan. Dalam acara mau kalholi itu pulang. Ya. Itu kan biasanya yang kuliah kemarin itu kan keluarga itu memotong. Ya. Ada pernah lihat Ternak ya. Apa itu? kerbau besar Ya. atau dibilang sigala duhut ya. Ya, sigala duhut. Ada juga yang kerbau kecil, kerbau pendek. Ya. Nah, yang mana sekarang ini dalam tingkatan apa yang supaya Harus ini. si gagak duhut, yang terus yang kerbau pendek tadi yang mau kalian seperti apa? Aku bingung jadinya. Maksud Biman, apakah ada Ada tingkatan iya, atau bisa sekaligus bersamaan dipotong kerbau besar sama kerbau pendek tadi, atau memang satu-satu? Ya, Itu saja silakan, ya. Pak. Iya. Jadi terima kasih. Mengapa di pesta itu harus kerbau besar atau si gagak duhut? Si gagak duhut ini kalau di Toba dibilang gajah Toba. Kalau di utara dibilang pinahan diadaran. Kerbau inilah yang paling kuat semua peliharaan orang Batak. Yang paling kuat, yang paling besar. Pesta ini juga besar. Disebutlah pesta nama Kalholi masuk ke tambak. Disebutlah itu Marhorja. Marhorja ini bagaimana mengundang seluruh hula-hula. Contohnya, kalau 24 hula-hula dari keturunannya ini semua, dari berbagai marga, ya tentu kan tidak cukup di sini 100 kilo. Iya, iya. Jadi yang dikorbankan adalah kerbau. Itulah gajah Toba. Gajah Toba ini kenapa dibilang kuat? Orang Toba memakai ini di sawah. Itulah kekuatan dia. Bisa mengolah sawah seberapa luas pun itu. Begitu juga di pesta ini. Pesta ini tidak pernah orang menyatakan kurang itu dagingnya. Tetap cukup. Kalau mau 1 pun, mau 2, mau 3, mau lohor jabulun, pasti ada 3 ekor kerbau. 3 ekor kerbau. Dan pesta itu bukan cukup 1 hari. Kalau 24 dibagi 3, berarti 8. 8 lah satu hari memanggil hula-hula. Yang mana-mana sudah diatur. Hari kedua diambil lagi 8 lagi, pesta lagi. Di hari ketiga diambil lagi 8 marga hula-hula, pesta lagi. Jadi 24 karena memasu-masu
tidak cukup 1 hari. Kalau 24 dari satu keturunan ini, walu marga hula-hula, tidak cukup. Harus 8 1 hari, 8 1 hari, barulah Horja Bulun namanya. Jadi itu acaranya 24 jam nonstop. Tidak, biasanya kalau orang Batak itu mau masuk-masuk dari jam 9 ke jam 3 sore. Malam tidak boleh. Dari pagi ini itulah dipanggil 1 hari 8. Tadi kan 24 hula-hula, 24 marga. Iya. Jadi diaturlah 8 1 hari. Ya. Kerbau mati 1. Ya. Besoknya dipanggil lagi 8 lagi. Hari inilah hula-hula besoknya. 8 marga lagi 1 hari itu. Tidak boleh digabung-gabung, tidak ada itu. Di orang Batak tidak mau digabung-gabung itu. Contohnya marga Siregar sama marga Sian, 1 kali masuk, tidak ada itu di orang Batak. Jadi dalam waktu 1 marga harus bisa dia setengah jam masuk pestanya semua. Sampai habis yang 8 marga ini jam 3. Udah, besok lagi yang mana lagi hula-hula, dipanggil lagi. Setelah jam 3 sore, apa Tutup semua. Apa lagi kegiatan? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Istirahatlah mereka. Istirahat. Ya. Besoknya lagi, panggil lagi semua hula-hula. Ya. Diaturlah semua hula-hula ini. Makanya dibilang Horja Bulun. Hari puro tulu hari 24 jam. Non-stop. Nonstop. Oh, enggak boleh. Oh, mana? Terbit Asik. matahari sampai condong matahari. Ya. Begitu Baik. dia. Kita ingin dapat tambahan dulu dari Pak Butar-Butar. Ya. Tadi kan ditanya oleh Diman, di mana perbedaan pemotongan kerbau besar dengan kerbau pendek. Dengan kerbau pendek tadi, di mana perbedaannya, pelaksanaannya, kemudian tingkatan-tingkatan sampai ke misalnya macam si Diman, bapak, ya kan, opung, terus opung di bapak, Ya. ya kan opung nepung, nah, Ya. kira-kira macam mana tingkatannya itu Pak Butar-Butar? Oke, bagus sekali pertanyaan adik saya ini. Kerbau besar. Besar dengan kerbau pendek. Iya. Itulah mang, ikutilah. Karena talenta Raja Parhata itu ada sama kamu. Oh iya, luar biasa ini. Jadi Iya. sebenarnya perbedaannya yang paling dikatakan perbedaan tidak apalah jelas. Oh. Cuman kerbau besar itu yang dikatakan Pak Huta Galung tadi, si gagak duhut atau gajah toba. Itulah yang dikatakan tadi. Hula-hula sudah dibilang Pak Huta Galung tadi 8. Kalau 3 nenek diambilnya, berarti tidak boleh 1 hari itu semua hula-hula Iya. dihadapi, manang dihadapi. Tidak bisa. Apapun ceritanya tidak bisa. 8 kali 3 24. Tidak boleh dihadapi semua 1 hari. Makanya ada hari pertama, ada hari kedua, ada hari ketiga. Itulah Horja besar itu. Ya, Horja Bulun. Jadi kita tentang kerbau pendek. Sebenarnya kerbau pendek perbedaannya inilah. Pertanyaan. Kalau memang hanya nenek saya laki-laki dengan nenek saya perempuan yang di Yokal Holi tadi, berarti hula-hula bonaniari sampai bona tulang rorobot sampai tulang kami. Berapa hula-hula kami anak bapakku? Iya. Iya. Kira-kira itu bisa dihadapi dalam 1 hari. Jadi sebenarnya bisa juga kerbau atau si gagak duhut, bisa juga paten kalau memang gajah toba dibuatnya. Tapi mengingat daripada Ekonomi. yang 3 tadi, harus kita berpikir jauh. Jangankan sekarang bisa saya bikin gajah toba, tetapi nanti orang tua kami meninggal, tidak bisa gajah toba, itu menurun. Lebih baik dari yang kecil kepada yang besar. Oh. Ada tingkatannya. Iya, Lebih iya, baik iya. contoh saya mengawinkan anak. Pertama kerbau pendek. Kalau bisa saya kerbau besar, si gagak duhut, semua anak-anakku nanti tidak boleh turun lagi. Oh begitu. Harus Naik naik. terus. Itu perbedaannya. Paling tidak sama. Paling tidak sama. Makanya kerbau pendek itu istilahnya adong hatanina tua-tua manang pepatah orang tua kita dulu. Ada do nabelga
adat do Namenek. namenek. Istilahnya kerbau pendek pun kita buat. Yang penting perjambaran itu lengkap. Di dalam kerbau pun lengkap perjambaran. Di kerbau pendek pun lengkap perjambaran. Istilahnya sudah disaji 1 ekor. Makanya kalau apa kita mengerjakan ini, bisa saja kerbau pendek. Kalau memang itu bisa saja 3 ekor. Iya, iya. Satu bulat itu hanya jambar ni hula-hula, donga tubuh, donga sahuta, rajani huta, rajani buru. Nah, Iya. jadi itulah di dalam kerbau atau gajah toba pun itu sudah lengkap semua. Tapi satu jambar kerbau itu satu jambar, tidak boleh dimakan dari situ. Makanya setiap hari dibilang Pak Utagalung tadi 3 ekor kalau selama horja itu. 3 hari. Ada juga ditambah kerbau yang lain, tapi itu untuk dimakan. Oh. Satu khusus untuk jambar itu. Ya. 1 ekor memang untuk jambar. Khusus, Iya, khusus sama hula-hula semua. Sama hula-hula. Dari kepala sampai Semua ada ekor. hilang, ya. Nggak ada yang hilang itu. Nggak ada. Enggak hilang. Jadi makanya kalau di Silindung, karena mertua saya berketepatan di Silindung, meninggal orang tua saya di Silindung. Jambar yang satu ini dibikin di atas, paca-paca namanya. Jadi di paca-paca ini, Bonani Arinami katanya, diambil daging ini, lemparkan ke tikar yang sudah disediakan. Datang hula-hula Bonani Ari diambilnya. Sampai habis, gak ada yang kecil, gak ada, semua dapat. Jadi itulah perbedaannya, Mang. Kalau adat itu memang bisa berjalan sama-sama, asal mupakat dan sepakat. Itulah perbedaannya. Karena beda harga daripada gajah tua itu dengan harga gajah pendek sangat beda. Beda jauh. Sangat beda. Itulah perbedaannya memang. Oke, terima kasih. Bukan Iya. karena ekonomi ya, Bapak Udaya, karena keluarga itu jadi memakai kerbau pendek tadi ya, bukan Iya. karena ekonomi. Kesepakatan tadi. Kesepakatan Jadi tadi. Ya. Mupakat. Kalau masalah gondang itu bagaimana, Pak Butar-Butar? Kalau mengenai gondang yang saya tahu ya, kalau memang kita horja, kayak mana lah kita menghormati raja huta, raja kampung, menghormati dengan tubuh, menghormati segala hula-hula. Dengan cara apa kita menghormati mereka? Karena kita menghormati istilahnya hula-hula, kita manorto. Menyomba-nyomba. Iya. Nyomba-nyomba kita Iya. menghormati hula-hula supaya hula-hula itu makin senang melihat kita. Makanya nanti pasu-pasu mereka itu atau kata-kata nasihat mereka sangat-sangat berharga. Meminta kepada Tuhan agar yang membuat pesta atau suhud bolon itu tetap dikasih Tuhan rezeki yang melimpah ke hari yang akan datang. Wow. Itulah. Iya, luar Makanya biasa. dipukul gondang sabangunan itu. Iya. Oke. Pemirsa yang berbahagia, terutama orang-orang muda atau generasi muda masyarakat Batak. Ya, dalam dialog hari ini kita akan sampai kepada bagian akhir, tapi sebelum itu kami jeda beberapa saat. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dan saat ini adalah bagian akhir dari episode kedua acara adat Mangokal Holi. Tadi Pak Butar-Butar sudah menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan pelaksanaan horja itu. Ya. Sekarang dari Pak Galung dulu. Adakah tambahan yang disampaikan? Jadi begini, kalau memang harus kerbau pendek menjadi adatnya menghadap hula-hula. Mengapa harus ini? Kalau memang kalau sepakat suhud dengan hula-hulanya atau tulangnya, ya begitulah bere. Apapun kalian bikin, saya tetap berdoa. Disebutlah ini karena kerbau pendek partangyangan. Partangyangan. Oh. Iya, iya. Tidak melibatkan semua hula-hula dan tulangnya hula-hula. Ya.
Hula-hula kan ada, tulangnya kan masih ada. Ya. Itulah jenisnya. Dilibatkanlah di sini kata gereja Partangyangan. Oh. Padahal Batak itu sudah ada sebelum gereja masuk ke Betul. Tapanuli. Iya, iya, iya. Kalau gereja masuk ke Tapanuli yang saya tahu 1860. Sedangkan adat sebelumnya sudah ada. Iya, betul. Ya, betul, Makanya betul, ya. Partangyangan. Ya. Kalau Partangyangan itu kan sudah perkumpulan minta kepada Tuhan berkat. Iya, iya. Berdoa. Itulah bedanya. Nah, agar pesta ini tidak jadi batal, bagaimana hanya satu orang tua saya yang perlu saya bawa ke sana, tidak ada yang lain. Jadi bedanya Tentu Pak Gar, itulah apanya. jadi bedanya dengan kalau siapa tadi Pak Kerbau besar tadi Ya. itu disebut horja. Horja besar. bolong, udah Horja semua bolong. di situ. Iya, horja bolong. Kalau satu Ya. orang tua dulu Hmm. menjadi buyut, 3 keturunannya itu berapa? Iya, Berapa rumah betul. tangga? Betul, betul. Ada kan yang 25, ada yang 30. Betul. Kalau dibilang satu dari Ya. 200 tahun 40 rumah tangga itu tidak ada itu. Kecuali sudah ikut cucu-cucu yang kecil. Iya. Masih anak. Yang kita sebut di sini yang sudah berumah tangga. Inilah yang berhak mendapat ulos ini dari Ulos hula-hula. tadi ya. Iya. Hula-hula. Tapi sekarang karena sudah dipermodern, baiknya hula-hula yang anak garis pun dapat Dapat ulos. ulos. Ya. Kita tidak mengapa itu mencela Itu nggak tidak. masalah, itu nggak masalah tulang. Tidak masalah, tergantung kepada hula-hula. Kalau baik dia sama bere-berenya, Oh, siapa itu yang juga melarang? ya. Oh. Iya. Siapa yang melarang? Baik, Nah. pemirsa yang berbahagia, pada bagian akhir hari ini sekaligus menutup acara ini, kita akan meminta kesan dan pendapat yang disampaikan oleh Pak Simon Butar-Butar, maaf Pak, Ya. apa namanya, perhata adat dari asal Toba. Coba. Khususnya menanggapi situasi hari ini kepada generasi muda kita, dan kebetulan ada orang muda yang di sini. Bapak tadi menyebutnya ini calon perhata adat. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Silakan. Ya. Terima kasih. Sesuai dengan keinginan saya, keinginan anak saya ini ya. Iya. Teliti kali saya lihat dia tentang adat Mangukal Huli ini. Mhm. Pesan saya sama dia, ada istilah Batak, rajin mendengar, sulit mengomongkan. Istilahnya di dalam hati kecil dia itu dibolak-balik Oh. sampai dia tahu ternyata hari yang berbahagia ini Pak Galung ya, Ya, Ah, ya. berketepatan ada acara kita tentang Mangukal Huli ini, Mangukal Huli. berketepatan ada dia. Memang luar biasa ini. Karena Luar biasa dari ini. dulu kecil-kecil kan, waktu aku kecil penasaran. Oh. Apa? Karena di kampung kan Iyalah. ada beberapa kali aku lihat kan. Ngapain orang ini gitu loh kan? Apa kok manortor sampai beberapa hari gitu kan? Jadi makanya untung Jadi, aja lah ada. Iya. Baguslah Mang, baguslah sering-seringlah datang Iya. ke acara adat. Iya. Nah, itu dia. sesuai dengan kesimpulan kita ya. Iya. Kita tadi sudah datang Holi dari Jakarta dibawa menginap ke hotel. Itu mereka lah itu karena banyak Iya, iya, uangnya. iya, iya. Sekarang sudah jelas saring-saring dari tua-tua itu diambil Iya. dan tadi sudah ada bahasa ditipus kan? Ya, ditipus ya. topi. Yang- Nah, di topi. Yang ini tuh ya, Nah, ya, yang di di topi. topi, ya. Itulah namanya ulus saput. Ules sapu. Ulus saput. Nah, ulus tipus. Ulus Itulah manopi. namanya. Ulus manopi. Nah, jadi sekarang sesudah dapat tulang belulang ini karena kita belum mengatakan di mana ke bawah. Oh iya. Nah, diantarlah ini yang menjunjung ini adalah menantu paling tua, Borunya gitu. menanti paling tua dong. Oh, itu. Oh. Nah, menantu parumain. Iya, Bahasa iya, sekarang iya, parumain. iya. Inilah yang menjunjung ini sampai ke tempat yang dituju. Sesudah sampai ke tempat yang dituju,
Datanglah tulangnya tadi diambil dari apa namanya junjungan apanya ini, burunya ini, dan diserahkanlah ini kepada anak yang mengokal ini, anak yang paling tua, Suhut. Suhutlah namanya. Baru datanglah Suhut ini, dibawalah ini ke apa? Ke tempat yang sudah ditentukan itu. Dengan berbicaralah dia. Dengan berbicara. Opung, Bapak, Uma, nunga macailas rohanami di bagasa sadarion, takas dapat holi-holi manak saring-saringmu. Asini rohani Tuhani mai napatuduhoni. Yurubi hita torang di bagasa sadarion. Ari petorang dapat sudah nak saring-saringmu. Saunari lasma roham, senanglah hatimu. Kami bikin tempatmu batu napir. Lasma roham, pasu-pasu setuhat marhide pangiduammu, asa sehat, hami selumna yanakommu, sehat suaribu-ribuan, dapat adong madisiaka hata terlumobi sian hata hula-hula dorak so dipamasuk, sian hula-hula. Roma hula-hula madok hata parjulu ma didokon asa urat natan ma tu urat ni hotang tu dia pehamu ka berekku yana koku poparaku mengalahkan saya toktong ma dapotan aka parsaulian baru diuruti mause asa dolok ni pasikaman torunai haba orang ni aik tu si buluan jupang matutu najina lahan dapat sude nali duluan las diuruti tulangi mamuse baru muse asa sita batua perlinggoman ni si borok amat talibatado si lihat tua horas mamo kaberetku di parorot ima hata pasu-pasuan na sangat berharga sian tulangi baru di hatahon anak siak kangen nakima sahak maho disom maho maringana las maroham dungi ba diarahom mamudak tu jabu suhu magwarna diarahom ma disima makan bersama ala kadarnya laos disima noaik sadetene bak duhona di pasidung ma saluhna ulauni disimpulkanlah semua di situ apa itu pesta itu sampai selesai menghadapi hula-hula bagaimana caranya disitulah diselesaikan dengan sempurna dan hula-hula pun marlas nirohama dengan tubuh semuanya bersukaria mengadakan pesta itu sampai selesai. Tapi kalau yang dibilang Pak Utagalung tadi kalau korjai itu mau 3 hari. Iya 3 hari. Kalau ini mau 1 hari. Kira-kira begitulah yang bisa kita simpulkan ya. Baik. Jadi kepada adek, kalau memang seperti dikatakan beliau ini mau jadi Raja Parhata, Anda harus belajar dan belajar. Orang Batak bilang unang marnaloja dan marnaloja aek payhutihut rura. Kalau Maro sendiri loh, saya tidak mengakui. Harus banyak bertanya. Harus banyak bertanya dan belajar. Saya juga bukan 1 guru saya. Ada 4 guru saya pelajari semua ini. Baru saya klop. Baru saya maju. Kalau tengok kawan saya tahu sendiri dia. Belum pernah kau lihat kalau bertanya kepada seseorang. Begitu kalau saya. Saya orang begitu, tegas. Tidak mau saya mengakui dia Raja Parhata kalau tidak dia mau belajar dengan sesama marga. Harus dia belajar. Jadi kesimpulannya Diman harus ada proses. Proses pembelajaran. Untuk pemahaman dan pendalaman. Kemudian mengapa Pak Utagalung begitu juga saya pikir Pak jangan takut murid. Jangan takut. Artinya begini. Dengan proses belajar itu akan datanglah pengakuan. Ya kan? Jadi kalau suatu ketika nanti dia datang, ada orang yang datang kepada Pak Utagalung atau Pak Butar-Butar,
Ya, dang bue ubah. Ale mau aratusan do, adong marga manalu di si. Ya. Abu itu, dapat abu mah. Bisa. Iya. Setelah Jadi- bisa nanti setelah banyak belajar dilakukan jadi ini nanti Jadi ya. setuju ya, cocok ya? Iya. Cocok. Mudah-mudahan Tuhan memberkatimu. Amin. Baik, Pak Putar-Putar, Iya, lalu baik. Nabi Dajuan. Terima kasih atas informasi yang sungguh luar biasa, maknanya sangat dalam, terutama kepada ya masyarakat Batak dan khususnya para generasi muda. Mudah-mudahan acara Mangkong Kaloli ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, khususnya warga dari Tapanuli, seperti yang telah kami sampaikan bahwa Bapak Putar-Putar ini asal Toba, kemudian Pak Utagalung dari Silindung. Membawa adat Silindung. Ya, membawa adat Batak Silindung. Dan nanti dari daerah Barus dan sekitarnya akan muncul parata adat yang baru, Diman Manalu. Amin. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf kami andai kata ada yang terlompati informasi yang disampaikan oleh bapak-bapak ini, dan atas segala kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih bapak-bapak. Terima kasih. Baik, kita sampaikan salam Horas. Horas. Pemirsa, sekian acara Pesona Budaya hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Salam dari tim produksi Pesona Budaya N2S TV Sibolga. Sampai jumpa. Horas. Mulai tema di perpungat tadi pertikio di nama buhay ulota ima ulon nasniroha dungdo tabuat natuari saring-saring ni nap amang borunami do nap borunami iman di naipanakok kamuna tutabak nabir marholak kolang batu nabir marhalahulu batu nabir dot marlagi-lagi simin alani asa tabuhay ka ulot tadi pertikkenon ang giyak ma di pasu-pasu tuhatta jala dilian ari natiur alani di hamuna permusik nami di nama buat tuan godang mahami sian bangulan huria asa alu-alu kamu majolo tua mata nama tua debata mulai tema di hamuna Madi alu-alu kamu be tutu tua mata nomor tua debata ope alu-alu kamu ma tua mata raja inapta soribara na maliat na lolon mulai tema hadiah muna salubna permusik nami kalau marmula dona dengkan marmula dona horas baik damang magot dang mula-mula las padoma tusok pasok
Yang tatua mata na bertua di wata asa sudah menata sakabi boy atong di pasah hatta itu kita ganop lumawi matu hamu pinoper ina tua-tuai asa emesi tambah tua memperlinggoman si borok debatama si lihat tua horas mahida saluhuna di barorot bosro anami tuhamu sudah pinoperna Sadarion dinok sifruk tadalo di jalohamu akahata naulina dengan jenasa hula-hula pulang sahat tubunan yari nang akahula-hula namarhamarangi suang sumoni akal liat ni raja namandokata mangaleo pasu-pasu posorohanami dihamu namarhamarangi asa di basau tuhata mai dihamu saluhuna arrohaduka ma tugu-tugu nilobu nanang saromatua mahamu kana marhamarangi pairing-iring bahobu satu lamari satu marno songon na tua-tuai nong tapanakok tu batu nabiri maula ada songon ini mahata se kami song lumoh bima di hamu hasu untuk bulun margo pusunggu asa tertutup tulin na dulu tio-tio na lote hata panggabian hata horas-horas sudah si raja ni hula-hula nang tulang ta aku hamu mai hot martonga di jabu masih puluh lot tadi hari sarerion dangadong nahurang dangadong lagi nabo na si pikiron alani pos rohanami asa sahat masulu sahat matubotian nunga sahat ulo taninggan yari sadarion sahat mai tetebang gabian sahat matu perhorasan masa tay matu hamu pangapone aku hamu Isumatra maulia tema di asalukna namang gombo tuhalima namang gombo ni akam lota mulai tabuka mulai senatoris satu sadarion dengan jalau lido berjalan ulau ni ima nalas ni rohaka jadi kami siap guru lohorong naima soal hata pengapun soal alayan no ditabai ulau ima lohorong mah soal hata linda tua-tua aik berjulak siap batu hata kapasu-pasu nabi nasa ni amual kau ulau nami apun nami main tutong martung atau bijalu tutu ina duhur yo ina lote ata paso ata gabi na binasa kunay saya unang mamuba saya unang mangosem songoni majorasa ata pamopon siap kami guru ba disempurnahon akka hula-hulanay ma gulata ma gabi na hujalohami di pangilwanmu itu asino holong ni rohani di mata asal matu jolanus sadarohanami na met ribu-ribu magudang sa ulus so pura-pura na sumarurat hami agak mamarurat tutup marbulu tu dijam madaka kusia mudo ditudena akan nauli na denggani do onon nami ma amang raja nami do inak story pada galas telu madagda mulu adong na orang lebih takas mahamu mengarlah di masih doon nami asa anggiat matutu parbuwe loma ang ador na sinuan nami asa adong salongan nami adong musibah tupaw nami dulaw na uli na dinggas songono anana ulang ngayon pe di natoras nami nasonak tuba tula diri
Anana wujui tarap ni opung nami dope dungi muncul sarap ni bapak nami hatang nami mau si udari asa sahat usi do tarap nami akayan makilani mama tadi belas sudi pasu-pasu nali gadi nani di dong apun nami me matungan itu turtu ina lote ina Tio tinalo. Hata pasu gabi na gini hukunay. Saya tak kasih main. Apa nami di tuan di bagas saat solo saat botian di garas. Amang raja nami. Saat di patikian ni ulau sadarut di hal bagas katiur. Tiur malah katabi. Saya tong mahita di rambut tuan. Oras madita salukna. Imasidon nani. Oleh Mulot dari Kadayun, amang pramusin namin, yung ako mamultiyo binan matupanguhatan, ba't damang masitiyo-tiyo las padumo damang matuhasahatan.